Jakarta diakui atau tidak Mas, itu menyumbang hampir 16% PDRB Indonesia. Jadi amanat Presiden dan amanat Sri Mulyani yang sekarang menjadi salah satu tagline dan cita-cita dari Jakarta adalah Jakarta menuju Global City. Kita kan tahu bahwa air itu adalah termasuk scarcity, barang langka. Kalau ada scarcity apa? Ya di manajemen yang bagus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, kembali lagi bersama saya Rahman Ahduri. Pada sesi kali ini sudah hadir bersama saya anak muda NU, progresif, pintar, dan kebetulan saat ini beliau menjadi peneliti di Indonesia Policy Studies dan sedang mengkaji dan diperbantukan di Pemprov DKI sebagai konsultan bidang ekonomi. Beliau juga kandidat Master Ekonomi di Universitas Indonesia. Selamat datang Mas Sidik Nur Toha. Selamat datang Mas Rahman. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, seperti cuaca Jakarta yang semakin membaik. Oh, cuaca Jakarta panas. Lah, tapi semakin membaik Mas. Oh, semakin baik ya, dibanding sebelumnya. Dibanding sebelumnya. Jadi, tapi masih tergolong tidak sehat. Kalau tergolong tidak sehat tentu masih tergolong tidak sehat ya Mas. Tapi kan kita lihat perbandingannya sama yang waktu kabut polusi kemarin itu kan. Agak mending lah ya. Jadi skor AQI-nya itu, Air Quality Index-nya sudah membaik gitu dibandingkan sebelumnya. Gitu. Mas, sampean datang ke Jakarta ini tahun kapan Mas? Saya itu ke Jakarta 2020. 2020. Persis ketika melanjutkan studi. Lebih tepatnya sebelum. Oh, sebelum. Kan sampean kan sebelumnya di UGM ya? Sebelumnya di UGM. Oke. Apa suasana yang membedakan antara Jogja dengan Jakarta? Mungkin bisa bagi-bagi dulu nih pengalaman. Jadi itu mungkin satu hal yang paling berbeda mungkin ya. Kalau di Jakarta itu metropolit, terus kemudian kota. Kalau di Yogyakarta itu kerajaan. Nah itu mungkin yang paling membedakan ya. Jadi kalau kerajaan dinamikanya tidak seramai. Bukan tidak seramai, tapi kultur, nuansanya, adatnya itu masih terjaga gitu. Kita masih ngerasa ada unggah-ungguh, ada nuansa-nuansa arsitektur kerajaan gitu kan. Itu yang paling kerasa. Tapi mungkin cukup sangat merasakan sekali di Jogja itu adalah budaya ilmiahnya, budaya intelektualnya, budaya diskusinya, literasinya yang dipadu dengan biaya hidup dan warung kopi yang murah. Murah ya. Gitu. Saya pernah ke Jogja itu. Masih ada waktu itu saya tahun 2013. Masih ada nasi yang 2.000 bayangin. Masih sampai 2019 itu juga masih. Ya, saya nasi kucing. Angkringan. Kok saya kan waktu itu masih mahasiswa semester 6 kayaknya. Ya. Ada ya nasi 2.000. Di saya di tempat Banten itu udah enggak ada 2.000. Itu istimewanya Jogja. Jadi di Jogja itu ada warung makan yang khusus buka itu akhir bulan. Gitu di sekitar UGM, UNY gitu. Untuk anak-anak yang memang kekurangan amunisi di akhir bulan gitu. Gitu ya. Dan juga disediakan di kampus-kampus itu ATM yang kalau kita kan mungkin ATM itu pecahan paling kecil 50.000 ya. Iya. Itu kalau di sana tuh ada ATM pecahan paling kecilnya 20.000. Oh, okay. Jadi yang 20.000 mungkin bisa makan itu buat 5 hari mungkin itu bisa menyesuaikan lingkungan ya. Oke. Tapi betah kan di Jakarta? So far so good sih Mas. Jadi ya seperti inilah. Memang cukup dinamis ya. Beda dengan di Jogja. Mungkin kalau kata orang-orang itu Jogja itu menyimpan rindu ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin sampean kalau udah mau pensiun ngambil Jogja pasti ya? Oh, belum tentu Mas. Karena harga tanah semakin mahal di sana kan. Oke. Mas, tapi sampean luar biasa loh 3 tahun di Jakarta. Kemudian studi di UI udah hampir selesai ya? Sudah hampir selesai. Kemudian sekarang ikut diperbantukan menjadi tenaga ahli di Pemprov Jakarta. Di usia sampean yang berapa tahun? Saya 26. Di titik ini menurut saya sudah bagian dari prestasi ya. Karena tidak semua anak muda loh bisa pada posisi ini. Saya nggak tahu prestasi atau bukan ya Mas. Saya pikir
ya saya menjalani hidup itu istilahnya connecting the dots ya. Jadi kenapa saya juga berada di titik ini, memang kan saya diminta untuk membuat satu kajian semacam policy brief ya terkait rencana perpindahan Jakarta pasca ibu kota negara gitu. Lah saya sendiri itu sudah memang dari dulu punya passion di bidang tulis menulis, kemudian riset, kemudian melakukan analisa kebijakan. Ya itu yang dulu juga aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan, di PMI gitu. Yang itu juga lekat lah dalam bahasa kita itu melakukan analisa kebijakan gitu. Cuma kita diminta untuk membuat satu analisa yang lebih terstruktur, lebih punya argumentasi gitu. Itu mungkin satu dots gitu ya. Kalau kata Steve Jobs itu kan connecting the dots gitu ya, Mas. Jadi ada part-part yang saya juga kadang nggak tahu juga kok saya bisa tiba-tiba di sini, tiba-tiba diminta bantu ini, diminta bantu itu. Tapi sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan pada titik ini. Apa lebih dari ini cita-citanya? Nggak terbayangkan sih, Mas. Nggak terbayangkan karena saya itu beranjak dari anak kampung ya, Mas, bukan dari ibu kota ya. Misal saya besar orang tua asli Jakarta gitu ke Jogja, it's so sangat biasa gitu mungkin. Tapi karena berangkat dari desa gitu, kemudian dari pondok pesantren juga gitu, jadi sempat mengalami shock culture juga dulu waktu pertama kali di Jogja gitu. Oke, gimana tuh? Ini sebuah cerita lucu ya mungkin ya, cerita anak kampung gitu, anak kampung yang datang ke Jogja kemudian masuk ke satu komunitas yang namanya mahasiswa UGM gitu kan. Dulu itu saya keluar dari pondok pesantren karena dulu di pondok pesantren kan HP dilarang ya, Mas. Iya. Dan saya orang yang sangat cupu lah kalau bisa dibilang itu. Itu hari pertama sama waktu itu PPSMB ya, pengenalan kampus, orientasi kayak gitu. ospek gitu ya. Ospek, semacam ospek. Di UGM namanya PPSMB. Nah, waktu PPSMB itu sama kofasilitatornya diminta untuk ngumpulin, dulu itu eranya Line. Saya satu-satunya orang yang nggak punya Line dan nggak tahu Line itu apa. Ya dulu Line tuh rame ya. Rame sekali, Mas. Di tahun 2015 itu memang mayoritas pengguna adalah Line. Waktu itu kita belum mengenal WhatsApp, baru kenal Line, BBM, tapi untuk komunitas yang besar itu Line. Saya satu-satunya orang yang HP-nya nggak Android mungkin waktu itu, karena baru keluar dari pondok pesantren gitu. Itulah. Jadi sampean pas di UGM itu benar-benar tidak mondok ya, karena biar fokus atau gimana? Saya sempat di pondok, Mas, di pondok pesantren di Krapia. Oh, sambil kuliah juga? Sambil kuliah, mungkin tapi lama ya? Santri nakal lah gitu. Gimana tuh nakal itu? Nakalnya tuh misal harus pulang maghrib gitu kan. Oke, karena ada ngaji Quran. Nah, saya pulang tuh jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Oke, Mas Sidik, sampean kan saat ini diperbantukan di Pemprov DKI dan juga sebagai peneliti di IPS ya. Iya. Yang banyak mengkaji, menganalisis kaitannya dengan kebijakan. Nah, kita tahu bahwa 2024 ini DKI Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota negara. Kita coba akan tanya-tanya nih soal nasib ibu kota Jakarta ke depan. Kalau menurut Mas Sidik ini, kira-kira gimana nih Jakarta di masa yang akan datang setelah tidak menjadi ibu kota? Apa yang mungkin bisa diceritakan ke kita, kira-kira analisanya bagaimana, kemudian situasi ekonominya seperti apa, gimana Mas? Jadi mungkin berangkat dari teman-teman semua sudah tahu ya rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan ya, yang sekarang sedang berproses gitu kan, dan salah satu amanat dari Undang-Undang IKN adalah undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Kekhususan Jakarta gitu, atau undang-undang, jadi nanti bukan lagi DKI Jakarta tapi Daerah Khusus Jakarta, DKJ itu yang beredar gitu. Walaupun ada banyak orang yang mengusulkan Daerah Khusus Ekonomi Jakarta. Tapi DKJ itu udah fix itu ya? Itu secara nomenklatur di undang-undang gitu. Tapi ada banyak orang yang mengusulkan namanya jangan DKJ gitu, seolah itu Dewan Kesenian Jakarta gitu. Tapi ada orang yang minta diskusi ya, ini diskusi di di yang berkembang itu
ada yang minta daerah khusus ekonomi, karena memang Jakarta diakui atau tidak Mas, itu menyumbang hampir 16% PDRB Indonesia. Iya. Di Jakarta doang. Besar sekali ya. Dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu jauh sekali Mas. Itu kita baru ngomong Provinsi Jakarta. 16, berapa tadi? 16,3% kalau nggak salah. Itu angkanya meningkat dari tahun 2020. Dari 2020 itu paling sekitar 15% PDRB yang disumbang dari Provinsi DKI Jakarta. Dan jangan lupa Mas, kalau kita ngomong Jakarta ini sebenarnya nggak layak tanpa ngomongin daerah-daerah penyangganya atau aglomerasinya, Jabodetabek yang kita sering sebut Jabodetabek. Kalau kita gabungin Mas, Jabodetabek itu mungkin bisa menyumbang lebih dari 25%. Besar juga ya? Besar sekali. Makanya kan Pak Jokowi terakhir kemarin minta supaya moda transportasinya terintegrasi Jabodetabek ini. Karena orang-orang Jakarta ini yang bekerja di Jakarta mayoritas adalah orang-orang di luar Jakarta gitu. Karena ada masalah hunian, masalah keterjangkauan rumah, akses pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi betul. Itu salah satu problemnya. Nah, kita ngomong sekarang Jakarta setelah IKN ya, atau setelah perpindahan ibu kota negara. Jadi amanat Presiden dan amanat Sri Mulyani yang sekarang menjadi salah satu tagline dan cita-cita dari Jakarta adalah Jakarta menuju Global City. Jakarta menjadi kota global. Kota global yang kalau kita setarakan itu setara London, setara New York, setara Sydney, dan kota-kota besar lainnya di dunia gitu. Cuma kalau kita bahas lebih jauh ya, lebih dalam lagi, upaya untuk mencapai itu tuh masih cukup upaya yang struggling lah, yang harus fighting, benar-benar fighting. Kita baru sadar ketika kemudian kita mencoba pasca IKN ini pasti bakal banyak yang turun ya, karena investasi mungkin akan turun, terus konsumsi pemerintah yang ada di ibu kota. Karena kan selama ini kan Jakarta itu ditopang oleh sektor konsumsi, salah satunya konsumsi dari pengeluaran pemerintah gitu. Yang mana itu misal dari rapat-rapat kementerian di hotel, cateringnya dan lain-lain gitu, itu pasti akan turun. Lah setelah itu harus menata diri dong, harus menata diri gimana gitu. Lah salah satu penataan dirinya menjadi kota global. Beberapa studi itu kita lihat posisi Jakarta tuh di mana sih di kota global itu gitu. Dan ada banyak studi Mas Rahman yang terkait kota global itu. Ada Atik Kerni, salah satu konsultan yang memeringkat melakukan studi terhadap 48 kota global di dunia. Jakarta itu posisinya 45 dari 48. 45 dari 48. Atau last 3 mungkin ya. Ngeri ya. Tiga terakhir gitu. Iya, 3 terakhir. Kita di dunia kan itu? Di dunia. Itu ada beberapa lembaga pemeringkat lainnya. Hampir kita kalau nggak di posisi tengah, itu pasti di posisi akhir gitu. Bahkan mungkin di tingkat ASEAN, kita bandingin ASEAN yang ikut pemeringkat. Sama Singapura tentu jauh ya, kalau kita bandingin sama Singapura. Tapi sama Kuala Lumpur, kita juga ketinggalan jauh. Sama China mungkin ya, Bangkok. Itu juga kita ketinggalan jauh gitu. Jadi kalau kita membandingin Jakarta dengan kota-kota di Indonesia lainnya, posisi existing saat ini sangat jauh Mas. APBD-nya sangat gede, terus atraktifnya ke ekonomi, perusahaan-perusahaan multinasional semua ada di sini gitu. Itu Jakarta mungkin sangat-sangat levelnya di level yang tertentu ya. Tapi kalau kita bandingin sama kota-kota global di dunia lainnya, ternyata PR-nya masih banyak sekali gitu. Oke. Mas Sidik, berarti kan kalau tadi kan Mas Sidik sempat nyinggung misalnya pendapatan dari anggaran pemerintah pusat kayak misalkan rapat-rapat itu kan akan menurun. Ekonomi yang dari situ biasanya itu akan menurun. Nah, gimana soal nasib masyarakatnya, Mas? Soal nasib masyarakatnya, kemudian soal nasib masyarakat di daerah penyangganya, apakah juga akan berdampak secara signifikan kaitannya dengan kondisi perekonomian rumah tangga mereka? Sudah kesana belum melihat situasi itu? Tentu akan sangat berdampak, Mas. Jadi kalau kita lihat Jakarta hari ini ya, Mas, bantuan sosial
untuk masyarakat Jakarta itu gede-gede banget Mas. Either untuk transportasi semacam Transjakarta, kemudian apalagi Mikrotrans, kemudian KRL mungkin. Kan masih banyak moda transportasi yang disubsidi kan untuk tujuannya mengurai kemacetan itu. Kemudian subsidi untuk KJP, untuk banyak sekali bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Lah, jadi itu salah satu isu yang kemudian sekarang jadi concern adalah ketika ibu kota ini berpindah, otomatis banyak sumber-sumber ekonomi Jakarta yang mungkin akan mengalami penurunan. Dan itu akan berdampak pada pendapatan APBD atau PAD lah kita istilahkan, pendapatan asli daerah gitu. Sementara di satu sisi kebutuhan sosial kita itu selalu meningkat Mas, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah wilayah ya. Jadi kebutuhan belanjanya selalu mengalami peningkatan, kenaikan pendapatannya itu cenderung stagnan Mas. Ya, tapi tentu berjalan tidak langsung gini, mungkin pelan-pelan kan? Tidak. Jadi bahkan dengan tidak skenario namanya itu skenario business as usual, artinya Jakarta masih seperti ibu kota. Pendapatan asli daerah di Jakarta itu mengalami pelambatan sekitar 10% Mas, selama 10 tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tentu ada banyak isu ya, ada banyak masalah, ada banyak problem gitu. Tapi kita kegambar gitu. Karena bantuan sosialnya semakin mengalami kenaikan. Mas Rahman mungkin tahu Transjakarta ya? Iya, tahu. Transjakarta. Itu di tahun saya dulu ke Jakarta 2015 harganya 3.500 mungkin ya. Iya. Di tahun. Dan sekarang KRL juga sama, masih 3.500 selama beberapa tahun. Padahal kalau kita mengikuti logika ekonomi ya Mas, itu kan ada yang namanya inflasi Mas. Iya benar. Bayangkan gitu. Jadi tarif itu dijaga tetap, sementara biaya bebannya itu terus naik. Dan itu caranya dalam melakukan subsidi Mas. Iya, mau betul. tidak mau gitu. Itu sebagai upaya kita untuk juga menuju kota global kan. Orang-orang mau berpindah. Jadi itu ada istilahnya pembangunan yang berorientasi pada mobil, car oriented development. Sekarang mulai digeser nih yang namanya transport oriented development, TOD. Jadi kota global itu adalah kota yang orientasi pembangunannya ini selalu terhubung gitu, dan berbasiskan rel. Rel, transportasi publik, fasilitas publik, fasilitas pusat-pusat ekonomi itu terhubung, bahkan hunian. Itu namanya compact city, kota yang terintegrasi gitu. Oke, gimana caranya agar kekhawatiran misalnya kondisi rumah tangga masyarakat, termasuk misalnya bantuan sosial yang awalnya besar kemudian bisa menurun drastis dan itu bisa berdampak ke masyarakat yang kecil misalnya. Gimana cara agar tetap stabil gitu Mas? Jakarta tetap stabil sebagai sebuah kota yang di situ ada masyarakat juga yang harus dipikirkan. Apakah sudah sejauh itu teman-teman Mas Sidik di Pemprov DKI, termasuk ketika Mas Sidik menjadi seorang peneliti, analisanya gimana Mas soal itu? Ya, jadi memang salah satu isu krusial ya Mas untuk cita-cita menjadi kota global adalah inklusif. Nah, itu satu challenge ya ketika kita ingin seperti London, kita ingin seperti New York, kemudian salah satu kita ingin menarik sebanyak mungkin warga internasional supaya tinggal di Jakarta. Tapi gimana nih nasib warga Jakarta sendiri kan, istilahnya kayak gitu. Makanya tapi sebelum kita mengarah ke sana, itu juga tantangan seperti mengurangi pemukiman kumuh di Jakarta. Mas Rahman tahu nggak berapa pemukiman kumuh yang ada di Jakarta saat ini? Saya belum tahu, tapi sepenglihatan saya kalau di jalan-jalannya itu memang masih ditemukan. Nah, masih ditemukan. Angkanya masih di atas 15% Mas. Wah, tinggi juga. 15 sampai 20%. Tinggi, kan? Termasuk tinggi. Dan kota global itu idealnya di bawah 10%. Ada kota di bawah 10%. Di bawah 10% idealnya kota global. Kita masih 15 sampai 20%. Artinya masih banyak sekali kan PR untuk ke sana gitu. Jadi butuh berapa tahun kira-kira untuk mencapai seperti kota-kota besar di negara-negara maju itu?
Itu pertanyaan yang sulit ya Mas, butuh berapa tahun Kira-kira aja misalnya di 5 tahun mendatang akan seperti apa nih Jakarta ini, kemudian 5 tahun mendatang lagi akan seperti apa, kan tentu ada biasanya tahapan-tahapannya kan. Iya, kalau untuk tahapan tentu butuh proses waktu yang tidak sebentar. Itu yang pertama Mas. Yang kedua tahapan-tahapan. Kita bilang tahapan itu berarti tahapan bisa kita bilang bangun dari institusinya dan kita bisa bangun dari budayanya gitu. Kita bicara institusi dulu misalnya. Kita bicara institusi dulu misal. Institusi di Jakarta ini kalau kita bandingkan ya dengan misal pemerintah provinsi yang lain, menurut saya itu sudah memiliki banyak kemajuan. Jakarta punya Satpol PP, kemudian Jakarta punya PLTSA yang itu mengolah sampah di Bantar Gebang, kemudian punya moda transportasi publik yang mungkin paling terintegrasi di Indonesia, paling modern lah. Paling modern. MRT, LRT, KRL, Transjakarta itu secara institusi. Tentu masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi secara institusi kita bisa melihat ada banyak kemajuan di Jakarta hari ini gitu. Tinggal mungkin nanti bagaimana komitmen kepemimpinan politiknya, komitmen warganya gitu ya. Itu dari sisi institusinya Mas. Kalau kita dari sisi budayanya ini yang mungkin perlu waktu cukup panjang gitu ya. Dan itu kalau kita ngelihat transformasi budaya di kota global lainnya Mas, itu memang butuh sekitar misal nih untuk mentradisikan orang memakai transportasi publik, budaya transportasi itu Mas, kita bilang budaya transportasi. Dari ketika moda transportasi itu dibangun, itu mungkin butuh waktu 10 sampai 15 tahun Mas. Itu transportasi doang ya? Iya, itu banyak pelajaran dari berbagai negara seperti itu. Itu baru transportasinya doang ya. Oke, kan kalau negara kayak Jepang, Amerika katanya kan lebih suka transportasi umum. Dan ternyata itu juga prosesnya nggak langsung kayak gitu enggak ya? Enggak, tentu enggak Mas. Itu ada waktu 10 tahunan. Ada peralihan ya. Ada peralihan sekitar butuh waktu 10 tahun lah. Gitu. Karena kalau kita ngomong budaya kan kadang terkait misal nih kepemilikan terhadap mobil ya. Iya. Kita kan selalu menganggap kepemilikan terhadap mobil itu status kesejahteraan. Iya, betul. Itu. Selama mindset itu belum berubah, ya kita akan sulit menggeser keluar kebudayaan dari kemacetan, beralih dari budaya transportasi pribadi ke transportasi publik. Oke. Itu. Mas, lalu kan Mas Idi kan sebagai seorang tenaga ahli yang di-hire Pemprov DKI untuk mengamati, menganalisa, pasti kan juga memberikan rekomendasi kan. Apa kira-kira nih, boleh spill ke kita nih dikit aja nih. Rekomendasi apa yang kemudian dirumuskan oleh Mas Sidik dan kawan-kawan untuk kemudian dijadikan sebagai kerangka kebijakan atau sesuatu yang penting kaitannya dengan Jakarta di masa yang akan datang? Oke. Tapi saya mungkin tidak spesifik ya. Iya, Bapak yang gambarannya aja. Gambaran hanya untuk sebagai bahan diskusi gitu. Jadi ada beberapa isu di RUU Jakarta Mas gitu. Isu pendapatan asli daerah, isu kelembagaan, isu tata ruang, isu transportasi. Saya mengerjakan di isu aset. Gitu. Oke. Isu aset atau barang milik daerah gitu. Karena ini kan kantor-kantor pemerintahan pusat Mas. Ini kan nanti akan pindah semua. Betul. Pindah semua dan itu statusnya akan diapakan kan kayak gitu. Dan bagaimana item variabel-variabel tadi itu mendukung terhadap pencapaian kota global gitu. Kalau dalam bidang aset, saya mengusulkan saya belajar dari beberapa pengembangan di beberapa negara kota global, itu ada yang namanya R+P Mas. RNP, Real and Property Model. Oke. Gitu. Jadi di kota compact city, kota yang sudah terintegrasi itu, pembangunan rel dan aset itu terintegrasi. Setiap ada pembangunan stasiun transit, di situ akan dibangun hunian. Ada istilahnya itu development right Mas. Development right-nya diberikan dulu, lah nanti huniannya dibangun ketika development right-nya
sudah diberikan kepada institusi negara. Iya sih, benar. gitu. Setiap stasiun di kita ya, di sekitaran Jakarta pasti perumahan tuh rame. Perumahan, dan sayangnya kan kita ini di negara yang contoh itu yang melaksanakan ini Hong Kong, Mas. Hong Kong ini sudah terintegrasi antara rencana induk transportasinya selama 10 sampai 20 tahun ke depan dengan rencana pengembangan hunian, Mas. Iya. Kita bicara hunian ya, Mas. Karena di kota metropolit konsep rumah itu bukan rumah yang harus dimiliki. Iya. Gitu. Kita bicara kota yang kapasitasnya mungkin hanya 15 juta tapi dihuni oleh 25 juta. Iya. Dan sebagai kegiatan lebih dari 30 juta orang. Nggak mungkin kita bicara rumah itu kepemilikan rumah. Makanya kita bicara namanya hunian gitu. Lah hunian-hunian ini Jakarta ini punya akses keterjangkauan rumah yang sulit sekali gitu. Jadi social housing di Jakarta ini jadi salah satu isu yang krusial. Bagaimana mengembalikan orang yang bekerja di Jakarta supaya mau hidup di Jakarta dan berkegiatan di Jakarta. Iya. Karena kan misalnya gedung kementerian dan lembaga kan cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan itu kalau tidak dipikirkan, tidak dikelola, tidak dimanajemen, tidak mau digimanaan kan. Mas Rahman bayangin aja di sekitaran Monas. Coba dihitung ada kementerian apa saja di sana. Ada BUMN. Kementerian BUMN. Kemudian Istana Negara. Negara, Kementerian Perdagangan. Kementerian Kominfo, Gedung Pramuka, Kominfo ya. Kominfo, sebelahnya agak dekat lagi itu Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan. Itu Kementerian Perdagangan aja itu berapa tower itu? Oh iya. Besar kan itu? Besar. Itu ketika kosong itu bagaimana itu kan? Itu kan salah satu isu tersendiri. Artinya kalau kementerian-kementerian itu kosong, Monas bisa jadi kota hantu dong. Iya. Kalau itu kosong. Nah, itu yang kemudian menjadi satu diskursus bagaimana kemudian pengelolaan aset ini bisa berkontribusi terhadap pencapaian kota global gitu. Oke. Tapi kan tentu ya lagi-lagi kan saya melihatnya kan maaf ya misalnya kan sekarang kan transisi ya. Yang mana kita tahu untuk pindah seluruhnya ke ibu kota Nusantara yang baru itu kan juga cukup ada waktu ya. Ya artinya dengan melihat kondisi itu, Mas Sidik optimis nggak apa yang sekarang sedang didiskusikan, dirumuskan itu bisa paling tidak menjadi kota global itu Jakarta bisa terrealisasi? Kalau optimis tentu harus selalu optimis ya Mas. Karena kalau Jakarta nggak jadi kota global Mas, kita di level apa lagi Mas kalau nggak jadi kota global? Kita di Indonesia itu orang rela mengadu nasib itu ke Jakarta ya Mas, gitu kan. Dan udah pusat dari segala pusat lah kita bilang kan. Kawan-kawan PMI kan bisa dibilang udah sukses kalau dia berhasil merantau ke Jakarta kan. Merantau ke Jakarta dan menaklukkannya. Menaklukkannya gitu kan. Artinya udah di level paling tinggi gitu kota Jakarta di Indonesia. Dan memang selalu menjadi barometer nasional. Makanya ketika isu perpindahan ibu kota ini jadi isu, orang ada yang bertanya-tanya apakah Jakarta akan kehilangan pamornya gitu kan. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena ketika Amerika tuh sekarang Washington DC ya. Washington DC kalau nggak salah ya. Sebelumnya kan Los Angeles kan. Ketika ibu kotanya berpindah, Los Angeles tetap penting gitu. Tetap menjadi barometer dari politik Amerika juga gitu. Tapi kan memang Amerika sistemnya sudah bagus Mas. Sistem soal perekonomian di sana. Jadi sekalipun dinamikanya cukup tinggi misalnya, tapi karena sistemnya juga udah berjalan dengan baik, akhirnya semua berkembang dengan bersama-sama. Ya tentu dulu juga nggak baik-baik amat lah ya, ya kan semuanya berkembang kan gitu ya Mas. Tapi sebagai sebuah arahan, sebagai sebuah visi menjadi kota global, menurut saya sebuah visi yang seharusnya bagi Jakarta gitu. Dan inovasi-inovasi yang ada di Jakarta itu sudah selayaknya yang bagus-bagus gitu ya, itu ditiru gitu.
Contoh yang kemudian jadi isu adalah kota global itu di bidang ekonomi ya Mas. Itu ada sekitar saya lupa mungkin 200 atau 300 startup. Itu kan sebuah daya ungkit ekonomi digital ya kalau kita bilang ya. Dan selama ini startup itu hidup di Jakarta. Selama ini venture capitalnya kan ada di Jakarta semua gitu. Iya, memang kalau kata Sekjen PBPMI kan Jakarta itu pusat peradaban manusia. Pusat peradaban manusia. Indonesia tapi ya konteksnya Indonesia. Mas Sidik, tapi saya mungkin ingin nanya sedikit soal kaitannya dengan sejarah nih. Kalau dulu kan ibu kota tidak hanya Jakarta ya, tidak Jakarta doang kan. Bukan maksud saya sebelum Jakarta ibu kota itu kan ada Bandung ya. Tapi kayaknya perpindahan dari Bandung ke Jakarta tidak sekompleks sekarang karena dulu di zaman apa tuh yang Bandung pindah ke Jakarta itu? Masa-masanya belum sekompleks sekarang ya? Mungkin masih sebelum kemerdekaan ya perpindahan itu ya. Jadi karena itu tidak ini ya. Tidak sekompleks sekarang karena Jakarta ini sekarang adalah pusat politik, pusat ekonomi, pusat hukum, pusat pemerintahan, semuanya satu menyatu gitu. Mungkin dulu pusat ekonominya masih belum tersentralisasi seperti sekarang. Kayak gedung-gedung juga kan gedung-gedung, perusahaan-perusahaan multinasional semuanya di Jakarta. Yang saya omongin tadi, Jakarta itu berkontribusi lebih dari 16% PDRB Indonesia, satu provinsi saja gitu. Yang secara geografis nggak lebih besar dari Jawa Barat, nggak lebih besar dari Jawa Tengah, nggak besar dari Jawa Timur. Oke, soal pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa meskipun Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tapi dia akan tetap memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia. Nah, kalau tanggapan Mas Sidik soal pernyataan pemerintah lewat Ibu Sri Mulyani ini gimana? Tentu Mas, itu sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa meskipun nanti akan ada perpindahan ibu kota, Jakarta ekonominya akan terus tumbuh, gitu. Cuma antisipasi yang dihadapi sekarang adalah penurunan terhadap beberapa hal gitu, seperti penurunan terhadap investasi pemerintah, penurunan terhadap konsumsi penduduknya gitu kan, penurunan terhadap apalagi itu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pekerja pemerintah yang tinggal di Jakarta, itu pasti akan mengalami itu. Jadi ada yang istilahnya itu kita mengkaji itu namanya keterkaitan ekonomi Mas. Jadi satu bidang ekonomi itu punya keterkaitan ke belakang yang panjang. Sebuah hotel misalnya, sebuah hotel dia menyediakan jasa meeting gitu. Jasa meeting itu kan menyediakan juga minuman dan makanan. Minuman dan makanan itu menyediakan di belakangnya itu jasa catering, jasa catering, jasa manusianya, jasa dan lain-lain. Itu keterkaitan itu Mas. Dan tentu akan tumbuh, tapi antisipasi kita sebagai kota global tentu inginnya adalah naik drastis kan. Iya. Bukan lagi kita bilang tumbuh, tapi tumbuh melesat. Iya. Gitu. Melaju dengan cepat. Oke, Mas Sidik tadi nyinggung soal tantangan ya. Salah satunya soal budaya kultur masyarakatnya. Nah, kira-kira tantangan apa saja sih? Tantangan yang lainnya apalagi nih tantangan yang perlu kita ketahui nih kaitannya dengan menuju kota global tadi Jakarta. Kalau tantangan saya sebut beberapa saja Mas. Tadi terkait budaya ya. Tadi kan kulturnya nih. Ya, budaya transportasi, terus budaya pemerintahannya, budaya masyarakatnya juga. Terus tantangan yang lain adalah kita juga masih punya masalah seperti banjir juga. Oke, infrastruktur itu ya. Infrastruktur banjir kita juga masih, walaupun sudah banyak pengurangan, tapi kita masih punya namanya limpasan, masih punya. Terus perumahan kumuh juga kita masih punya masalah di sana. Terus compact city, artinya kota yang terintegrasi satu sama lain. Kemacetan,
Kalau kita list daftar masalahnya itu masih cukup banyak masih ya. cukup banyak Iya, Mas. iya, iya. Gitu. Jadi karena target kita kan kota global ya. kota global. Kota global. Kota global itu kalau commuting ya, perpindahan dari satu akses tempat ke tempat yang lain, itu idealnya 30 menit Mas. Iya, iya, iya. Kita kalau ini banyak orang yang masih dari Bogor, Iya. kerjanya di Jakarta. Bogor tuh berapa jam? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam, setengah 2 jam mungkin 2 ya. jam ya mungkin ya. Dari Berangkat petang pulang petang iya, gitu pulang, kan. berangkat pagi pulang pagi. Pulang pagi. Iya bener, berarti itu idealnya tuh udah nggak sesuai lah ya dengan kota global ya. Kalau misalkan dari berangkat pagi pulang pagi itu belum sesuai lah ya. Belum ideal. Masih belum ideal. 30 menit tadi ya. 30 menit gitu. Tapi bisa Mas dengan 30 menit. Maksudnya bisa nggak dengan jarak kita ya Jabodetabek, kemudian ya Jabodetabek Jakarta itu bisa 30 menit. Itu makanya menjadi PR Mas. Saya kasih contoh ya. Salah satu hal yang saya akhir-akhir ini nikmati itu adalah transportasi Mas. Transportasi publik, entah KRL, LRT ataupun MRT, yang semuanya masih dalam proses pengembangan gitu. KRL saja Mas sebenarnya dari Gondang Dia ya, daerah Medan Merdeka, sampai katakan daerah kawasan perumahan di daerah Jakarta Timur ataupun Jaksel yang dekat Depok, itu sebenarnya 30 menit udah. Oh iya. Dengan KRL itu Mas. Kalau dari Jaksel ya 30 menitan 30 tuh masih. 30 menit ya. Cuma kita masih punya bottleneck gitu ya. Dari stasiun transit menuju ke lokasi kawasan tinggalnya itu. Iya. Itu yang masih jadi PR gitu. Dan makanya ketika misal saya tinggal tuh di Ciracas gitu ya. Itu kalau dari stasiun terdekat KRL itu Tanjung Barat. Itu masih harus kalau pakai motor tuh 15 menit lah gitu. Iya. Dan sekarang sudah dibangun stasiun LRT. Itu paling 5 menit kalau pakai motor. Dekat sekali itu. Tapi di sana masih ada problem. Problemnya LRT-nya waiting time-nya lebih dari 20 menit. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ada masih ada masalah gitu. Masih ada masalah di sana. Gitu. Tapi kan sebuah yang kemajuan sebuah lah. Kemajuan, sebuah progres gitu. Oke. Tadi berarti memang masih ada PR ya untuk terus diperhatikan oleh kita semua kaitannya dengan menuju Jakarta menjadi kota global. Oke. Menurut Mas Sidik, dari tantangan-tantangan itu apa yang mesti segera dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun oleh stakeholder terkait agar realisasi menjadi kota global itu paling tidak mendekati terwujud lah. Ya, yang paling penting menurut saya adalah kesadaran kita untuk merubah perilaku dan budaya gitu. Oh, masyarakatnya berarti. Masyarakatnya, pemerintahnya, semua stakeholder. Karena ini kesadaran ini kenapa nggak cuma masyarakat Mas? Karena kita harus sadar juga bahwa saat ini ya sebagai pusat pemerintahan nasional banyak sekali aparatur pemerintah juga masih belum bertransformasi dengan budaya transportasi saja itu bisa kita lihat gitu. Orang sukses kalau udah kerja di kementerian kemudian punya mobil berapa gitu kan. Bahkan udah punya mobil diterapkan kebijakan ganjil genap, beli mobil lagi gitu kan. Kenapa? Ya lebih nyaman, memang lebih nyaman pakai mobil. Tapi justru itu yang menyebabkan polusi, kemacetan gitu. Ya artinya itu dia punya kontribusi yang dalam tanda petik menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Menjadi tantangan baru gitu. Iya. Selain itu apa yang kira-kira bisa selain soal kesadaran yang bisa kita lakukan agar Jakarta bisa menjadi kota global? Menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah kita ngomong sebagai dari sisi tata ruang misalnya. Dari sisi tata ruang adalah integrasi tadi itu. Semua hal harus segera terintegrasi gitu. Karena
banyak hal di Jakarta ini, misal hanya untuk berpindah saja kan, kita mengalami kan, berpindah menyeberang jalan, kalau tidak dibangun JPO lama sekali itu kan. Nah sekarang sudah kita lihat beberapa inovasinya kan, JPO itu sudah mulai muncul gitu kan. Terus terkait kepatuhan juga, kepatuhan, kemudian salah satu isu yang penting juga adalah air tanah. Penyedotan air tanah. Itu salah satu isu krusial juga ya. Yang juga harus disorot ya. Harus segera ada kesadaran juga dari kita, dari pengusaha, biar tidak dari pengembang, supaya air tanah itu tidak dikuras habis-habisan. Iya, betul. Itu karena sadar tidak sadar ternyata itu yang menyebabkan kita jauh dari kota global gitu. Iya. Nah, gitu. Tapi kan kalau pada akhirnya gedung-gedung kementerian lembaga misalnya digunakan lagi kan otomatis dia masih nyedot dari tanah. Nah, sebenarnya konsep manajemen air, Mas, itu sebenarnya banyak, Mas. Oh, banyak ya. Tidak hanya air tanah gitu kan. Banyak opsi lah ya. Banyak opsi yang bisa gitu. Diterapkan. Sementara ini karena di Indonesia ini sebenarnya punya isu yang sensitif terhadap kekayaan air bumi gitu kan. Cukup isu yang sensitif, jadi semuanya diserahkan kepada BUMN atau BUMD gitu kan. Kalau kita sebut tuh PDAM lah gitu. Sementara PDAM di Indonesia mayoritas itu PDAM yang tidak efisien gitu. Lah di beberapa negara itu sektor private boleh masuk, Mas. Gitu. Jadi orang itu bisa milih provider air gitu. Mana yang secara kualitas lebih baik, mana yang secara harga lebih efisien, dan mereka saling berlomba-lomba. Tapi tentu ini bukan sebuah opsi yang mungkin pas gitu. Istilahnya bukan benchmarking yang tepat ya. Tapi kalau kita ngomong manajemen pengelolaan air, itu studinya masih pokoknya intinya banyak opsi yang bisa digunakan oleh Pemprov atau pemerintah sendiri ketika nanti agar tidak berdampak buruk lah terhadap lingkungan. Dan kesalahan kita, Mas Rahman, selama ini itu menganggap bahwa air itu adalah sumber daya yang tidak terbatas. Ya. Atau sumber daya istilahnya renewable, dia selalu terbarui. Padahal kalau kita dalam kondisi misal kekeringan saja seperti ini, kita kan tahu bahwa air itu adalah termasuk scarcity, barang langka. Kalau ada scarcity apa? Ya di manajemen yang bagus gitu. Harus ada efisiensi antara supply dan demand gitu. Antara permintaan dan pembelian. Dan itu kan sempat ramai lah pembahasan soal air, penyedotan air dari tanah itu. Penyedotan air dari tanah. Ramai. Karena Jakarta akan tenggelam katakan. Iya, dan kita bisa lihat di daerah utara Jakarta udah ada giant seawall kan. Iya, sudah gitu. Terlihat tanggul laut raksasa gitu. Kalau melihat kajian-kajian para ilmuwan tuh cukup seram juga ya. Iya. Itu salah satu tantangan yang real juga kita hadapi. Makanya kan kita lihat akhir-akhir ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga mulai keras gitu terhadap isu penggunaan air tanah gitu. Karena selama ini kita menganggapnya air ini barang yang bisa kita konsumsi sehabis-habisnya, Mas. Iya. Gitu. Oke, Mas Sidik, ini sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan terakhir kaitannya dengan daerah khusus Jakarta. Yang katanya kalau sudah menjadi daerah khusus Jakarta, itu ada yang bilang bahwa semuanya langsung ke gubernur. Tidak ada camat, mungkin ada camat cuma tidak sekuat sekarang mungkin ya ininya. Untuk mempercepat semua proses birokrasi dan kebutuhan pemerintahan dan lain-lain lah. Itu semuanya ke gubernur. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa nanti akan ada pilkada juga, misalnya Jaksil, ada wali kotanya, ada juga DPRD-nya. Sebagaimana daerah-daerah yang lain. Tapi ada juga banyak juga yang mendukung bahwa ya seperti sekarang aja gitu. Cuma bedanya tidak berstatus sebagai ibu kota negara. Nah, seandainya misalnya Jakarta jadi seperti daerah yang lain, misalnya ada wali kota, ada DPRD, itu akan berdampak
baik atau tidak terhadap laju perekonomian menuju kota global tadi? Ya, ini pandangan pribadi ya Mas. Iya, Ini boleh, coba boleh. saya analisa sebenarnya Jakarta ini pendekatan yang paling menurut saya pas itu bukan provinsi sebagaimana provinsi lainnya Mas. Oke, karena khusus tadi ya. Karena khusus tadi. Jadi ngelola Jakarta itu ya memang beda sama ngelola Jawa Tengah, sama ngelola Jawa Barat. APBD-nya beda. Warganya beda. Tapi yang saya merasakan sekali adalah mengelola Jakarta ini istilahnya pendekatan yang harus spasial Mas. Detil gitu. Jadi tugas gubernur misal ya saya bayangin tugas gubernur Jakarta ini tiap hari ngelihat CCTV di Jakarta ini. Mana jalan-jalan di Jakarta yang kotor. Dia harus bersihin itu semua. Mana sungai-sungai Jakarta yang hari ini masih penuh sampah. Dia harus pantau itu. Real time kalau bisa. Ya kan? Oke, siap. Terima kasih Mas Sidik Sama-sama Mas Rahman. atas kesempatan dan waktunya di Suara NU. Ya Mas. Kita doakan mudah-mudahan Mas Sidik sukses terus. Amin. Dan paling penting kan sehat. Sehat selalu Mas Rahman juga. Mungkin terakhir Mas Sidik, apa harapan Mas Sidik ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota? Jika tidak menjadi ibu kota, tentu Jakarta harus menjadi tempat yang maju, nyaman, compact city, dan untuk semuanya. Oke. Gitu. Baik, pemirsa Suara NU, terima kasih. Dan demikian perbincangan kami dengan Mas Sidik Nur Toha. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.